Kekasih Tuhan, selama beberapa waktu terakhir ini, ada beberapa anak rohani saya yang mengajukan pertanyaan, baik itu secara langsung lewat jalur pribadi WhatsApp, ataupun lewat postingan-postingan yang ada di Facebook. Mereka mengajukan pertanyaan, mengapa kondisi Indonesia saat ini penuh dengan gejolak dan seakan-akan penuh dengan kekacauan. Orang-orang benar yang ingin melakukan apa yang benar, ingin mewujudkan keadilan sosial, justru didepak, justru disingkirkan. Beberapa waktu yang lampau kita mendapati ada gejolak yang begitu hebat dalam dunia politik Indonesia. Ada seseorang yang ingin mewujudkan keadilan sosial, justru didepak, disingkirkan oleh massa. Dan beberapa waktu terakhir ini, ada gejolak yang juga mulai muncul di dunia medis Indonesia. Ada seorang dokter yang mencoba membuat terobosan-terobosan tertentu, ternyata justru dikenai sanksi dan berbagai macam perbuatan tidak adil yang lainnya. Nah, kalau Anda bertanya, kenapa hal itu terjadi? Saya bisa memberi penegasan bahwa kondisi Indonesia kurang lebih sama seperti kondisi gudang di belakang saya ini. Ada banyak potensi, ada banyak barang, ada banyak hal-hal baik, tapi juga tidak sedikit hal-hal buruk yang terjadi yang ada di sekitar kita. Apa yang kita lihat dan terjadi di Indonesia hari-hari ini adalah merupakan hasil tuaian dari apa yang dahulu kita tabur. Selama sekian waktu lamanya, gereja Tuhan tidak berfungsi untuk menjadi pabrik orang benar. Yang seharusnya memproduksi orang-orang benar, tidak berfungsi sebagaimana seharusnya. Sehingga orang-orang fasik, orang-orang yang tidak mencintai kebenaran, orang-orang yang manipulatif, yang justru terus bermunculan dan mengambil posisi-posisi penting, bahkan pengambilan keputusan yang ada atas bangsa ini. Saya percaya ini waktunya untuk gereja Tuhan kembali kepada fitrahnya yang sesungguhnya, yaitu menjadi pabrik orang benar. Dari rumah Tuhan, dari gereja Tuhan, seharusnya akan terlahir orang-orang yang mencintai bangsa ini. Terlahir orang-orang yang menghadirkan realita kerajaan. Terlahir orang-orang yang mencintai kebenaran dan berupaya dengan segala macam cara, dengan apa yang ada dalam hidupnya untuk mewujudkan kebenaran itu agar dinikmati oleh semua orang. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya ingin mengutip apa yang dituliskan di dalam Alkitab di Mazmur pasal yang ke-126. Alkitab mengatakan, biarlah kita walaupun harus menangis dan mencucurkan air mata, tapi kita terus melangkah maju sambil menaburkan benih. Saya percaya dengan kondisi keadaan seperti yang ada sekarang ini, gereja Tuhan akan mendapati adanya tantangan-tantangan spesifik, adanya tantangan-tantangan lain yang menjadi penghambat, penghalang, sehingga kita sepertinya terhambat atau terhalang untuk memunculkan atau melahirkan orang-orang benar. But nevertheless, bagaimanapun juga, kita sebagai pemimpin, kita sebagai gereja Tuhan harus terus mengupayakan lahirnya orang-orang benar. Kita harus terus menabur orang-orang benar masuk ke berbagai domain. Dan kita harus pastikan sebagai gereja Tuhan kita tidak lagi menjadi institusi keagamaan belaka. Kita tidak hanya sekedar menjadi institusi yang sibuk dengan urusan surga dan neraka. Kita menjadi institusi yang betul-betul ikut berkiprah dalam berbagai aspek kehidupan. Memunculkan orang benar untuk menjadi role model, untuk menjadi pola bagi bangsa ini. Dan saya yakin ketika gereja Tuhan menerapkan prinsip Mazmur 126, kita terus menabur, kita terus melakukan apa yang memang menjadi porsi kita, melahirkan orang benar, memperlengkapi jemaat, memunculkan orang-orang yang berkompeten, orang-orang yang akan berfungsi membawa perubahan bagi kota dan bangsa. Saya yakin kita akan melihat Mazmur 126 ayat yang pertama akan tergenapi. Ketika Tuhan memulihkan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Ketika Tuhan mulai bergerak lewat hidup orang-orang benar untuk memulihkan Indonesia, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Dari dimensi Sion, saya Stephen Agustinus, saya berdoa Indonesia akan dipenuhi kemuliaannya. God bless you and I love you.